Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya punya satu video yang cukup penting untuk kalian karena di video hari ini lagi-lagi kita akan lakukan updates untuk beberapa chart yang terkorelasi ke Bitcoin dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect untuk Bitcoin berikutnya. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 0,12%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya kita melihat keadaannya mix, walaupun dominan berwarna merah ya teman-teman. Penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%, dan menjadikan XRP hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,05% menuju 0,51 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, pertama teman-teman, saya mau mulai dulu dari chartnya dolar index. Apa yang terjadi? Sekali lagi, untuk teman-teman yang sudah mengikuti saya selama at least 1 atau 2 bulan terakhir, harusnya sudah tahu outlook saya untuk dolar index. Bahwa mungkin dari sekitaran area di sini ya, saya sudah sampaikan ke teman-teman semua bahwa saya melihat dolar index untuk minimal nge-retest ke sekitaran area 105 di sini, dan bahkan jebol sedikit ke atas sebelum pada akhirnya kita akan melihat kemungkinan start untuk drop kembali ke bawah. Nah, senario ini sekali lagi bukan baru pertama kali kita lihat teman-teman. Beberapa kali sebelumnya juga sudah pernah kita lalui. Sell off, V-shape recovery, fake out ke atas, drop. Sebelumnya lagi drop, membuat V-shape recovery, fake out, drop. Sama juga, itu adalah ekspektasi saya terhadap dolar index untuk beberapa waktu mendatang. Kita mendapatkan ada sell off, oke, kemudian ada V-shape recovery, fake out, dan kemudian drop. So, untuk sementara bagi saya senario ini masih berjalan dan masih on track. So, secara overall harusnya tidak ada yang membuat kalian terlalu surprise kalau kalian mengikuti update dari saya, teman-teman. Nah, untuk sementara, apa yang bisa kita expect terjadi di dolar index? Jika kita perhatikan sekarang di time frame yang lebih kecil, teman-teman, kita bisa menemukan bahwa ada sedikit indikasi bahwa dolar index kesulitan untuk mampu menjebol area resistance di sini. Ya, sebelumnya memang menjadi area major resistance. Beberapa kali sebelumnya ketika kita menyentuh ke area ini, selalu menghasilkan sell off yang kencang, teman-teman. Menunjukkan bahwa memang ada selling pressure yang cukup kuat di sini. Sehingga akan cukup make sense kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin lagi, dolar index untuk terkoreksi lebih dalam selama beberapa waktu di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya mungkin jebol ke atas dan start untuk drop. Ini adalah ekspektasi saya untuk beberapa waktu mendatang. Nah, apa konfirmasinya bahwa kita bakalan melakukan hal tersebut? Bagi saya, yang pertama adalah kita kemungkinan harus memvalidasi dulu, teman-teman. Semacam reversal pattern di sini. Untuk sementara yang terdevelop di sini adalah potentially double top. Tetapi ini baru potensi, teman-teman. Potensi double top. Kenapa? Karena double topnya belum tervalidasi. Nah, validasinya di mana? Validasinya adalah jika kita sudah jebol di bawah area 105,2 di sini, yang merupakan neckline dari potensial double top ini baru memvalidasi senario double top tersebut, teman-teman. Kalau misalnya itu yang kita lihat, maka kita bisa melihat dolar index untuk start mengalami koreksi yang saya sampaikan tadi. Oke? Dan ekspektasi saya sekali lagi adalah kita mengalami semacam konsolidasi di sekitaran area di sini. Sebelum pada akhirnya kita jebol ke atas dan kemudian baru start untuk drop. Kalau memang ternyata dolar index tidak mau untuk membuat fake out dan akan langsung breakdown lagi dari sini, maka yang perlu kita lihat adalah semacam sell off yang disertai volume yang kencang plus ada bearish continuation pattern. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau yang kita lihat justru adalah seperti itu modelnya, di mana ada sell off disertai momentum plus kita membuat bearish continuation pattern, maka untuk sekarang tidak ada lagi kewajiban untuk dolar index kembali menjebol di atas area di sini, dan bisa saja kita sudah ketemu dengan top di sini dan kita akan start untuk membuat lower low yang baru. Oke, tapi untuk sementara bagi saya
probability-nya yang lebih tinggi adalah kita masih akan terkonsolidasi di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita akan naik lagi ke atas. Kenapa? Karena untuk sementara teman-teman, kenaikan yang kita lihat di sini ini masih cenderung momentumnya terlihat sangat kencang ke atas. Oke, sehingga menurut saya chance-nya akan sangat kecil kalau tiba-tiba kita kembali start untuk drop tanpa kita membuat ada push terakhir ke atas. Seperti mungkin contohnya di sini teman-teman. Kita konsolidasi, membuat push terakhir sebelum pada akhirnya kita start untuk drop. Nah, itu juga yang saya expect terjadi di sekitaran area di sini. Oke? Sehingga karena ini juga yang menjadi ekspektasi saya, teman-teman, maka kita juga bisa korelasikan pergerakan tersebut terhadap S&P 500 atau stock market Amerika Serikat. Nah, di update terakhir seputaran kita update seputaran S&P 500, kita sudah membahas juga bahwa saya pribadi masih merasa untuk S&P 500, kita kemungkinan masih akan terkoreksi dan membentuk low baru, teman-teman. Membentuk wave kedua di sini. Dan persis kita sudah menyentuh ke wave kedua, teman-teman. Alias kita membuat low baru dari low di sini. Sekali lagi, ini juga sudah on track dengan yang kita bahas di video terakhir. So, kalau misalnya teman-teman mempunyai broker yang bisa memanfaatkan beberapa kesempatan di sini, kalian bisa short S&P 500, bisa juga long dollar index, ya harusnya kalian berada dalam keadaan cuan. Sekali lagi, itulah kenapa saya sampaikan ke teman-teman bahwa kalau kalian merupakan seorang traders, akan sangat disayangkan kalau ternyata kalian hanya terfokus ke kripto untuk ditradingkan, karena banyak sekali aset kelas yang bisa kalian tradingkan, salah satunya adalah S&P 500. Oke, nah lalu apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi di S&P 500? Nah, karena untuk sementara teman-teman, saya expect dollar index itu bakalan terkoreksi. Oke, maka kita juga bisa expect S&P 500 akan mendapatkan bounce. Terlebih lagi teman-teman, kalau kita perhatikan di daily chart, kita sekarang sedang berada di area support yang sangat kuat teman-teman. Sebelumnya merupakan major resistance, di sini major support, dan support. Ini juga sama, menunjukkan area yang sangat key. Kenapa? Karena setiap kali kita nyampe ke area di sini, selalu menghasilkan pergerakan yang besar antara kita mengalami rally yang cukup kencang atau dump yang cukup parah ke bawah. Menunjukkan ini memang area of interest, teman-teman. Sehingga saya expect akan ada bounce dari sini. Sembari kita melihat dollar index itu start untuk terkoreksi, kita akan melihat S&P 500 itu start juga untuk mengalami bounce. Ketika dollar index sudah siap untuk kembali breakout ke atas dan kemudian break di atas area 105,8 kalau tidak salah, maka dari sana kita bisa expect S&P 500 juga untuk kembali terkoreksi dan kemungkinan kita bisa membentuk wave ketiga dari sini, teman-teman. Menjadi wave terakhir baru pada akhirnya setelah dollar index sudah menyelesaikan koreksinya. Oke, kalau di time frame yang lebih besar, kalau kita lihat di weekly, sebenarnya yang kita lihat sekarang di dollar index itu adalah masih semacam konsolidasi setelah penurunan yang sangat signifikan. Kita sedang terkoreksi dan menurut saya sekali lagi untuk midterm saya masih cenderung akan bearish untuk dollar index setelah kita sudah break dari area yang tadi saya sebutkan, teman-teman. Kalau mau kalian lupa nih, saya kasih lihat sekali lagi. Ketika kita break dari sini, saya cenderung akan merasa bahwa harusnya kita sudah menyelesaikan koreksi tersebut dan akan start untuk kembali drop. Ingat teman-teman, kalau kita perhatikan time frame besarnya, ini momentumnya masih bearish, cuman sekarang kita berada di fase konsolidasi dan ini masih berpotensi untuk membuat low baru. Oke, lanjut di S&P 500. So, ini adalah senario yang menurut saya probability-nya paling tinggi untuk terjadi berikutnya, teman-teman. Kita juga akan masih terkonsolidasi di sekitaran area di sini, sebelum pada akhirnya kita akan jebol di atas area resistance terakhir di sekitaran 4580-an dan kemudian menjemput ke all-time high yang baru. Nah, urutannya, teman-teman, sekali lagi, ketika S&P 500 atau stock market Amerika itu sudah start untuk membentuk all-time high indeksnya, oke, maka biasanya beberapa bulan kemudian Bitcoin juga akan menyusul, teman-teman. Logika sederhananya sekali lagi, ketika kita melihat stock market Amerika itu sudah start untuk building all-time high, dan biasanya ketika kita udah di all-time high, kita pasti akan mendapatkan semacam koreksi juga. Nah, ketika kita melihat ada start koreksi di sini, nah inilah biasanya ketika Bitcoin akan start untuk rally, atau crypto market secara keseluruhan itu juga akan rally. Logika sederhananya begini, teman-teman. Orang biasanya lebih memilih untuk invest di aset yang paling aman dulu. Oke, kalau untuk sekarang kita perbandingkan crypto dengan stocks,
ya orang pasti masih bilang stocks bakalan sedikit lebih aman daripada kripto. Kenapa? Karena stocks itu volatility-nya tidak sedikit di kripto. Itu paling simpelnya. Sehingga orang biasanya masuk ke stok dulu. Oke, ketika orang sudah cuan dari stocks, gitu ya, dan udah di all time high, maka apa yang akan mereka lakukan? Yang paling make sense adalah mereka akan lakukan taking profit. Maka dari situ kita akan mendapatkan semacam koreksi ketika kita udah di all time high. Nah, ketika mereka taking profit, uangnya dikemanain? Kalau mereka investor sejati, mereka nggak mau dong uangnya semuanya di hold dalam bentuk fiat, karena mereka tahu fiat dari tahun ke tahun daya belinya itu berkurang, digerus oleh inflasi. Maka mereka akan mencari aset lain untuk diinvestasikan. Apa contohnya? Adalah cryptocurrency. Sehingga ketika ini start untuk terkoreksi, kripto lainnya akan mulai start untuk naik. Itulah kenapa saya sampaikan juga, ini estimasi saya ya teman-teman, bahwa kemungkinan kuartal 4, start mungkin bulan November, Desember, kita baru akan mungkin melihat Bitcoin itu start untuk kembali rally. Kalau misalnya anggapannya bulan Oktober misalnya, S&P 500 sudah bisa ke all time high. Kalau misalnya S&P 500 all time high-nya baru di bulan November atau Desember, ya mungkin kita akan melihat delay kurang lebih 3-4 bulan untuk Bitcoin, baru kita akan start melihat kenaikan itu terjadi. Oke, jadi untuk sementara karena kita juga masih expect dolar index akan sedikit terkoreksi, oke, dan kemudian kita akan start melihat dolar index breakout dan baru start untuk drop lagi, maka kita juga harus tahu apa yang bakalan dilakukan oleh Bitcoin berikutnya, terkorelasi dengan yang baru saja kita ketahui. Nah, kalau misalnya dolar indeks itu mengalami koreksi, teman-teman, maka tentunya harusnya performa Bitcoin itu bakalan at least netral atau cenderung positif. Maka, teman-teman, yang bisa kita lihat berikutnya terjadi adalah sekali lagi, kita bisa melihat Bitcoin terkonsolidasi di sekitaran area di sini. Oke. Dan kalau misalnya kita mampu jebol di atas area trendline di sini, kita bisa saja menembus ke beberapa area di sini. Oke, ini area pertama, area kedua di 30.000, area terakhir sudah di high terakhir. Oke, teman-teman, kalau misalnya dolar indeks terkoreksi, gitu ya, ini yang saya expect terjadi netral atau cenderung positif. Sampai pada akhirnya dolar indeks menyelesaikan koreksi tersebut dan start untuk kembali naik. Pada saat itu kita mungkin baru bisa expect Bitcoin untuk kembali drop. Sekali lagi teman-teman, Bitcoin itu sebenarnya sekarang masih cenderung dalam fase sideways. Kita masih bermain di dalam sebuah range, teman-teman. Dan tidak ada garansi bahwa konsolidasi yang kita lihat di sini itu sudah berakhir. Oke? Walaupun kita misalnya kembali breakout dari sini dan nyampe ke area 30 ribuan, itu juga bukan garansi bahwa kita sudah akan membentuk higher high yang baru, teman-teman. Kita masih bisa saja terkonsolidasi selama beberapa waktu di sekitaran area di sini atau bahkan membuat wave ketiga. Baru start untuk kembali naik ke atas. Dan ini semua bergantung juga nanti dengan pergerakan S&P 500 dan juga dolar index. Sedikit banyak itu juga pasti akan membantu. Tapi untuk sementara, kalau kita bahas pure secara price action untuk Bitcoin, kita coba zoom in ke 15-minute chart. Sekali lagi, saya masih expect, karena ini kita sudah berada di weekend juga, teman-teman. Otomatis, volume perdagangan itu tidak akan terlalu tinggi. Kita nggak bisa expect ada pergerakan yang terlalu signifikan ke atas maupun ke bawah. So, cenderung masih akan sideways. Tetapi kalau misalnya diperhatikan sekarang, teman-teman, kita membentuk di time frame kecil ya. Impulsive move, sekarang kita sedang terkoreksi. Dan kita, menurut saya, masih akan kembali nge-retest ke area trendline di sini. Minimal, teman-teman ya. Baru dari sana kita mungkin akan start untuk kembali drop. Dan nyampe ke sekitaran area 26.300. Baru dari sana kita akan lihat lagi apa yang terjadi berikutnya. Kalau pada akhirnya kita memang tidak mampu untuk mempertahankan area 26.300 di sini, yang menurut saya akan sangat krusial untuk dipertahankan. Kalau kita drop di bawah area tersebut dan kemudian start untuk melakukan bearish continuation pattern, maka menurut saya chance cukup besar bahwa kita ternyata hanya membuat lower high baru dan kita akan start untuk membuat lower low baru menuju ke area 24 sampai 23.000 dolar. So untuk short term banget, bias saya cenderung sideways mengarah ke bullish. Artinya kita melihat Bitcoin bakalan mencoba untuk kembali merangkak naik ke atas menuju ke area trendline di sini. Baru dari sana saya expect akan ada drop yang terjadi berikutnya. Kalau memang tidak dan kita akan mendapatkan push lagi ke atas,
ini bisa menjadi berita baik tentunya, dan ini menginvalidasi skenario di mana kita akan nge-retest ke sekitaran area ini, dan kita bakalan lihat apakah pada akhirnya kita mampu jebol di atas area tersebut, yang kemungkinan bisa kalian jadikan juga sebagai sebuah setup untuk melakukan long. Tapi kalau misalnya mau short, area di sini mungkin bisa dimanfaatkan teman-teman. Kalau misalnya kita retest di sini, kalau misalnya ada indikasi pelemahan momentum bullish plus ada reversal pattern tercipta di sini, menurut saya ini cukup worth it untuk diambil, karena sekali lagi dari sana risk to reward ratio-nya menurut saya akan cukup memadai. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.